Langit malam itu terasa gelap dan berat, tanpa bintang-bintang yang biasanya menemani mereka. Sekelompok remaja, terdiri dari Ardi, Lia, Sinta, Bimo, dan Rian, berkumpul di tepi sebuah danau rawa yang terkenal di daerah mereka. Nama danau itu adalah Danau Raksa. Mereka sudah sering mendengar cerita tentang tempat itu, dari desas-desus masyarakat hingga kisah menakutkan yang disampaikan dari generasi ke generasi. Namun, bukannya takut, mereka justru penasaran. Sebagai remaja yang gemar mencari tantangan, mereka memutuskan untuk menghabiskan malam di tepi danau dan mendirikan tenda di sana. Mereka membawa perbekalan yang cukup, termasuk kayu bakar untuk membuat api unggun. Dari yang mereka dengar, beberapa orang menyebut bahwa di danau ini konon bersemayam arwah-arwah yang tidak tenang. Sebenarnya ini ide buruk, tahu? Lia berkata sambil melirik ke danau yang gelap pekat. Suara-suara aneh dari katak dan gemerisik rumput menambah suasana seram. Danau ini terkenal angker, loh. Banyak cerita tentang orang yang menghilang di sini. Alah, cerita lama. Cuma mitos biar orang-orang gak kesini aja, ujar Ardi, mencoba meremehkan. Ia tersenyum, meskipun ia sendiri sebenarnya merasa agak merinding. Lagian, kita kan cuma semalam di sini. Pasti aman-aman aja. Rian tertawa, memecah keheningan. Iya, nanti malam malah kita bikin permainan. Berani gak berani? Ujarnya, membuat yang lain ikut tertawa. Mereka mulai mendirikan tenda dan menyiapkan api unggun, berharap malam akan berlalu dengan kisah-kisah seru dan tawa bersama. Saat api unggun berkobar, suasana menjadi sedikit lebih hangat. Mereka duduk melingkar, bergantian menceritakan cerita seram yang mereka dengar tentang Danau Raksa. Dulu, katanya ada perempuan yang bunuh diri di danau ini. Suaminya selingkuh, dan dia bunuh diri dengan mengikat batu di kakinya lalu terjun ke danau. Cerita Sinta sambil berbisik, membuat yang lain mendekat karena tertarik. Benarkah? Jadi arwahnya masih ada di sini? Tanya Bimo dengan mata membelalak, pura-pura ketakutan. Mungkin saja, jawab Sinta, nadanya makin pelan. Katanya, setiap malam bulan purnama, arwah perempuan itu muncul di tepi danau, mencari orang yang bisa dia tarik ke dalam untuk menemaninya. Mendengar cerita itu, Ardi tersenyum, tapi dengan sedikit gugup. Ia mengeluarkan sesuatu dari ranselnya, sebuah botol kecil berisi cairan keruh. Kalau kita mau tahu kebenarannya, kita harus membangunkan arwah itu, katanya, mata bercahaya dalam kegelapan. Apa yang kamu bawa, Di? Tanya Rian penasaran. Ini air yang katanya bisa memanggil arwah. Aku dapat dari dukun tua di kampung sebelah, jawab Ardi dengan nada bersemangat. Teman-temannya menatapnya dengan rasa penasaran dan sedikit takut. Ardi, jangan main-main dengan hal-hal kayak gitu. Lia memperingatkan, merasa semakin tidak nyaman. Namun, Ardi hanya tertawa kecil. Ini cuma permainan. Tenang saja. Kalau arwahnya beneran ada, kita bisa lari dan ngumpet di tenda, katanya sambil membuka botol itu dan menuangkan sedikit airnya ke tepi danau. Setelah beberapa saat hening, tidak ada yang terjadi. Mereka saling berpandangan, menahan napas. Namun, ketika mereka akan menertawakan ritual konyol Ardi, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh dari dalam air. Air di permukaan danau mulai beriak, dan suara tangisan samar terdengar, seakan berasal dari dasar danau. Mereka semua membeku. Tak ada yang berani bergerak atau berbicara. Tiba-tiba, di tengah danau, muncul bayangan seorang perempuan bergaun panjang. Sosoknya samar di antara kabut yang mulai naik dari permukaan danau. Perempuan itu perlahan-lahan mendekat, matanya yang gelap memandang mereka dengan tajam. Tubuhnya basah kuyup, dan rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Bibirnya yang pucat tampak bergerak seakan menggumamkan sesuatu yang tidak bisa mereka dengar. Ayo pergi dari sini, bisik Lia dengan suara tercekat. Namun, kakinya terasa kaku, tak bisa ia gerakan. Ketika sosok itu mendekat, bayangannya menjadi semakin jelas. Kulitnya pucat dengan bercak biru, dan mata kosongnya tampak seperti jurang yang tak berdasar. Tiba-tiba, sosok itu berhenti dan menghilang begitu saja,
seolah terserap ke dalam kabut. Rian menelan ludah, mencoba mengembalikan akal sehatnya. Kita harus pergi dari sini sekarang juga, katanya dengan suara bergetar. Yang lain mengangguk, dan mereka mulai mengemas barang-barang dengan tergesa-gesa. Namun, ketika mereka akan masuk ke dalam tenda untuk mengambil barang-barang, Ardi menyadari sesuatu. Mana Sinta? Mereka semua berhenti, menoleh ke sekitar dengan panik. Sinta yang tadi duduk di samping mereka, tiba-tiba menghilang. Sinta! Sinta, kamu di mana? Teriak Bimo dengan penuh kecemasan. Namun, hanya keheningan yang menjawab. Hanya ada suara gemerisik angin dan air yang beriak di tepi danau. Dengan perasaan ngeri, mereka mulai mencari Sinta di sekitar. Namun, jejaknya tak terlihat sama sekali. Di tanah tempat Sinta tadi duduk, mereka hanya menemukan jejak kaki yang mengarah ke tepi danau, dan berakhir di sana. Suara lirih terdengar dari arah danau, suara tawa kecil yang mengerikan. Mereka semua saling berpandangan dengan wajah ketakutan. Sudah, kita pergi saja sekarang. Biar nanti kita laporkan ke polisi, ujar Lia dengan suara memohon. Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, terdengar suara langkah kaki basah di belakang mereka, seakan ada seseorang yang baru saja keluar dari air. Mereka semua membeku, tidak ada yang berani menoleh. Ada yang berjalan di belakang kita, bisik Lia dengan suara gemetar. Namun tak satu pun dari mereka berani menoleh untuk memastikan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara seretan berat. Rian, yang berdiri paling belakang, merasa sesuatu mencengkeram kakinya dan menariknya ke belakang. Ia menjerit, berusaha melepaskan diri, namun genggaman itu terlalu kuat. Bantu aku! Bantu aku! Teriak Rian, panik. Ardi dan Bimo berusaha menarik tangan Rian, namun semakin kuat mereka menarik, semakin kuat pula cengkeraman yang menarik Rian ke arah danau. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka melihat sosok tangan pucat yang keluar dari tanah, mencengkeram pergelangan kaki Rian. Dengan kekuatan yang tersisa, Rian berhasil berteriak sekali lagi sebelum akhirnya terseret sepenuhnya ke dalam kegelapan. Hanya ada jejak bekas seretan di tanah, namun tubuh Rian menghilang tanpa jejak. Kini hanya tersisa 3 dari mereka, Ardi, Lia, dan Bimo. Mereka saling berpandangan dengan ketakutan, sadar bahwa apapun yang menghuni danau ini tidak akan berhenti sampai mereka semua terperangkap. Kita harus lari sekarang, seru Bimo, yang langsung berlari ke arah hutan di belakang mereka. Lia dan Ardi mengikuti, berlari secepat mungkin, berharap bisa menjauh dari kutukan mengerikan yang mereka bangkitkan. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Suara tawa, suara tangisan, dan bisikan yang menyebut nama mereka satu persatu. Mereka berlari tanpa arah, hanya berharap bisa menemukan jalan keluar dari tempat terkutuk itu. Saat Lia berlari, ia tiba-tiba merasa seperti ada yang mengikuti. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan sosok perempuan bergaun putih, melayang di antara pepohonan, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Perempuan itu perlahan mendekat, bibirnya tersenyum miring, menunjukkan gigi-gigi yang tajam. Seketika itu juga, Lia merasakan tubuhnya lemas. Kakinya tak mampu lagi melangkah. Ia hanya bisa berteriak, sementara sosok itu mendekat, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan Lia yang tersungkur ketakutan. Di tempat lain, Ardi dan Bimo juga berjuang untuk mencari jalan keluar. Namun setiap kali mereka merasa sudah menemukan jalan keluar, mereka selalu kembali ke tempat yang sama, tepi danau. Lingkungan seolah berubah, membawa mereka berputar dalam lingkaran yang tak berujung. Rasa putus asa mulai merayapi pikiran mereka, namun ketakutan akan sosok-sosok yang terus memburu membuat mereka terus bergerak, meski langkah mereka semakin lemah. Ardi merasakan napasnya tersengal, kepalanya berdenyut hebat. Ia meraih lengan Bimo, mencoba menenangkan diri. Kita gak bisa terus begini, Mo. Tempat ini kayak hidup. Setiap langkah kita malah bawa kita kembali ke danau. Bimo yang sejak tadi diam dengan wajah pucat menatap Ardi dengan mata kosong. Apa kita akan mati di sini? Apa kita udah bangunin sesuatu yang gak seharusnya?
Sebelum Ardi sempat menjawab, terdengar suara gemerisik dedaunan di belakang mereka. Mereka berbalik dengan cepat, dan di antara bayangan pepohonan, sosok perempuan bergaun putih dengan wajah yang hancur muncul lagi. Kali ini lebih dekat, senyumnya semakin menyeramkan, dan matanya kosong seakan menatap jiwa mereka langsung. Ardi dan Bimo merasakan udara di sekitar mereka semakin dingin, dan napas mereka membeku. "Kalian telah mengusik, kini, kalian milikku." Suara perempuan itu terdengar jelas di telinga mereka, seakan berbicara langsung di dalam pikiran mereka. Tubuh mereka kaku, tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, sosok perempuan itu semakin mendekat, seolah melayang di atas tanah tanpa menyentuhnya. Ketika ia sudah berada sangat dekat, Ardi berteriak dan melepaskan genggamannya dari Bimo, melarikan diri tanpa memikirkan arah. Bimo, yang ditinggalkan sendirian, merasa tubuhnya semakin berat. Tiba-tiba, ada sesuatu yang mencengkeram pundaknya, dan sebelum ia sempat berteriak, sosok itu menutupi mulutnya, membuat Bimo terseret ke dalam kegelapan tanpa suara. Pagi harinya, penduduk desa yang tinggal di sekitar danau Raksa mulai berkumpul di tepi danau. Mereka menemukan barang-barang yang berserakan, bekas api unggun yang padam, sisa-sisa tenda yang sobek, dan pakaian yang berserakan di dekat air. Wajah mereka menunjukkan keprihatinan dan ketakutan, karena mereka sudah menduga apa yang mungkin terjadi. Hanya ada satu saksi yang tersisa dari malam mengerikan itu. Ardi ditemukan di tengah hutan, tubuhnya lemah, matanya kosong, dan ia terus menggumamkan kata-kata tanpa makna. Tak seorang pun tahu apa yang ia alami, karena setiap kali ditanya, Ardi hanya berbicara tentang sosok perempuan bergaun putih dan suara-suara yang memanggil namanya dari dalam danau. Danau Raksa kembali sunyi, menyimpan kutukan yang tetap hidup di dalam airnya. Masyarakat desa tahu bahwa legenda danau itu bukan sekadar cerita. Sekelompok remaja yang menghilang menjadi bukti nyata, bahwa siapapun yang berani mengusik kutukan kuno, tak akan pernah kembali dengan selamat.